nggak semua yang positif corona itu harus dibawa ke rumah sakit. Dia bisa isolasi mandiri di rumah dengan ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, itu. Jadi nggak perlu ditakuti gitu. Jujur semenjak itu terjadi pada diriku, terjadi sama diriku itu baru tahu gitu loh. Taunya itu kita nggak perlu takut. Semakin kita takut, semakin kita dapat. Terus yang kedua, semangat aja. Jujur, awal-awal aku dapatkan itu gitu kan. Kalau teman-teman yang lain nangis itu. Teman-teman yang lain tuh nangis gitu kan. Sumpah aku nggak nangis. Aku nggak ada nangis mendapatkan cerita itu gitu. Mendapatkan hasil itu. Yang kemarin tuh yang perlu ku benamkan di diriku bahwasannya inilah perjalanan hidup, inilah ceritanya. Jadi hasil apapun itu harus diterima. Jadi sampai sekarang aku nggak pernah yang ngerasakan sedih mendapatkan musibah ini gitu. Bahkan aku selalu semangat. Jujur ya, dengan diriku yang mempunyai penyakit penyerta gitu kan, mungkin banyak mungkin yang harus diperbaiki gitu. Tapi jujur sampai sekarang semangatku mengalahkan corona tuh. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak usah sedih, kita nggak usah yang gimana nggak usah. Saat ini yuk kita dengerin berikut yang ini. Penting kita optimis, kita semangat. Itu aja, nggak perlu yang gimana. Memang yang harus ditanamkan ke diri kita itu, kita harus semangat dan bahagia. Karena membangun mood kita supaya imun kita itu naik itu susah memang gitu kan. Bahkan ada juga temen itu sampai 3 hari dia nggak terima gitu kan, sampai dia lemes, makan pun nggak selera gitu. Tapi aku berpikir kok terlalu gitu kali gitu, harus diterima dengan keadaan apapun itu gitu. Pokoknya yang berpositif corona, yang positif COVID-19, nggak selamanya dia harus dijemput paksa, nggak harus dibawa ke rumah sakit. Nah, karena sekarang kebanyakan itu OTG, orang tanpa gejala, itu bisa aja isolasi mandiri di rumah gitu. Isolasi mandiri di rumah dengan ikuti protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan. Kalau aku di rumah, karena aku di rumah sendirian, jadi nggak perlu jaga jarak sama yang lain gitu kan. Tapi mungkin bagi teman-teman yang mungkin di rumah ada keluarganya gitu kan ya, mensiasatinya gimana lah gitu kan. Mensiasati supaya keluarga di rumah itu nggak terpapar dengan kita. Sebenarnya kalau masalah terpapar itu, kayak aku kemarin gitu kan, satu mobil sama temen gitu kan, satu mobil. Posisi itu kami sama-sama, aku terpapar, temanku juga terpapar, tapi alhamdulillah temanku itu hasilnya negatif gitu, Jadi nggak selamanya kita berdampingan dengan teman yang positif sama yang belum positif gitu kan. Nggak selamanya yang positif itu bisa menularkan ke yang negatif. Yang penting kita menggunakan masker, sama-sama menggunakan masker. Yang lebih penting masker kesehatan itu gitu aja.
kalau aku rasa masker kain itu nggak pas, nggak cocok gitu. Kalau bagi orang-orang yang apa ya, yang orang kayak masyarakat biasa gitu, kayaknya lebih nyamannya itu pakai masker kesehatan itu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang, walaupun aku punya penyakit penyerta, alhamdulillah gitu. Kalaupun ada gejala biasa tanpa harus dibawa ke rumah sakit gitu kan. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang sehat-sehat aja gitu. Sehat-sehat tanpa ada keluhan gitu kan. Ya, tinggal 2 hari lagi perjuanganku. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa hasilnya sesuai yang kami harapkan selama inilah gitu. Dan ya bagi masyarakat sebenarnya, kalaupun masyarakat takut, ya boleh takut sih, tapi kalau emang takut gunakan masker gitu. Jangan takut dia takut tapi nggak gunakan masker gitu. Contohnya gitu kan, yang selama ini gitu kan, selama aku di rumah gitu kan, selalu aku duduk di teras. Jadi bagi orang yang takut lewat rumah jalanku itu, nah itu kalau udah lewat rumahku itu ada tuh yang lewat sambil tutupin mulutnya ini pakai tangan ini sampai udah lewat rumah boleh dilepas. Jadi sementara aku duduknya itu berapa jarak dari jalan lintas sampai kemari gitu loh. Jadi semua itu jangan dikait-kaitkan. Jangan kalau memang takut dari rumah wajib pakai masker gitu loh. Kalau emang takut dengan pandemi corona ini, dengan virus corona ini, ya kemana-mana harus pakai masker. Jadi bagi orang yang terpapar dengan COVID-19 itu bisa merasa tersinggung karena orang-orang yang seperti yang menderita COVID-19 ini orang-orang yang selalu sensitif, tersinggung, gampang banget tersinggung gitu kan. Jadi kalau memang mau lewat rumah gitu kan, udah kira-kira kita mau jalan, aku mau lewat rumahnya si Eni gitu kan, aku mau lewat rumahnya si Egen gitu, ya dari rumah harus pakai masker kalau emang takut gitu. Kalau emang nggak takut nggak usah pakai masker dan nggak usah pakai kayak gini. Emang aku bawa bangke apa? Kan enggak gitu loh. Kalau aku bawa bangke bisa kalian tutup mulut. Terus kalian tutup mulut kayak gini, kalian tahu nggak tangan kalian ini bervirus apa enggak? Udah cuci tangan apa enggak? Kan sama aja. Sama aja. Terus nanti yang udah kayak gini kena virus corona katanya ketularannya dari mana? Dapatnya dari mana? Dari si Eni. Kan nggak enak. Nggak enak banget kalau kayak gitu. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Aku nggak kemana-mana. Aku nggak naik kereta. Aku nggak keluar naik kereta. Kan gitu. Nggak enak banget. Sedih nggak? Duduk aku. Ini tempat dudukku di sini nih. Itu kursi dudukku tiap hari di situ. Udah. Terus jalannya di sana itu jalan. Berapa meter itu jalan Dan? Lewat rumah tutup mulut, pakai tangan. Terus tangannya bervirus. Sama aja kan? 0. Sebenarnya ini harus sebenarnya kok dipikir-pikir itu tugas dari puskesmas itu sebenarnya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat
tentang pengertian COVID-19 itu gimana, cara penularannya itu seperti apa, penanganannya itu seperti apa. Itu seharusnya tugas dari pemerintah atau tugas kepala desa. Kalau di kampung tugas kepala desa sama puskesmas. Nah itu, atau enggak bidan desa yang memang ditugaskan di sini. Itu seharusnya tugas mereka untuk memberitahukan tentang COVID-19 ini gitu. Jadi jangan ada yang positif dibully. Nah, jangan ada yang positif dibully, diolok-olok, dijauhin itu. Jauh, iya. Jaga jarak, iya. Nggak apa-apa jaga jarak, gitu. Tapi kalau dibully itu kayaknya rasanya sakit banget gitu. Sakit banget rasanya gitu. Difitnah kalau keluar rumah nggak ikuti protokol kesehatan gitu. Sementara dari mulai awal sampai sekarang pun tetap di rumah, stay di rumah gitu. Dan aku bukan orang awam yang nggak ngerti tentang itu semuanya gitu. Ya juga nggak paham banget sih tentang corona itu gitu kan. Cuman tahu tahap-tahapannya itu kayak mana gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau virus corona itu nggak harus, sebenarnya ya takut boleh sih, takut gitu kan. Tapi kita sebagai masyarakat juga, sebagai manusia juga, kita harus jaga diri kita sendiri. Ya jadi ngapa gitu kan. Ya udah, gunain masker, pakai masker kemana-mana, selalu bawa hand sanitizer, ya jaga jarak sama temen, ya itu baru yang pas gitu. Jangan nanti ada yang positif diolok-olok, dijauhin, begini diceritain sana sini gitu. Gak enak gitu. Dan mungkin bagi masyarakat yang di sini, mungkin yang lagi dengerin ya, yang lagi nonton live-ku ini gitu kan. Jadi jangan pernah lah ngebully orang gitu. Jangan pernah lah ngebully. Kalau jauhin nggak apa-apa dijauhin, karena memang itu protokol kesehatan kita kan. Kalau bisa dikasih semangat gitu kan, jangan terus diceritain tahap apa ceritanya gitu kan. Nggak enak banget rasanya kalau kayak gitu kan. Nggak ada manusia di dunia ini yang mau menerima musibah apapun itu namanya. Nggak ada manusia yang mau menerima musibah apapun itu, nggak ada yang mau gitu. Maunya manusia di dunia ini tuh maunya itu yang didapatkan itu kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan. Itu yang perlu gitu. Jadi nggak ada manusia di dunia ini yang mau mendapatkan musibah. Jadi bagi ya, badan jauh hati tetap dekat ya. Itulah. Jadi bagi terkadang sedih sih dengar dari cerita-cerita teman-teman gitu kan, yang sama-sama menderita gitu kan, bahwasanya di kampung di kayak gini kan gitu kan. Pemerintah bukannya mendukung, memberikan dukungan. Nggak perlu memberikan dukungan tentang material, tentang kebutuhan, nggak usah. Dukung kami secara batin, itu yang penting gitu. Dukung kami secara batin, dukung kami dengan semangatnya kayak mana gitu kan. Jangan dibully, bahkan jangan dicerita itu yang enggak enak gitu. Gak enak banget. Yang kami butuhkan sebenarnya semangat, mendukung secara semangat, itu aja. Semangatin. Nggak perlu mungkin dikasih kebutuhan bahan makanan atau kayak mana. Mungkin kalau bahan makanan sudah ada yang
memberikan setiap harinya gitu, memberikan tiap harinya. Cuman yang lebih yang dibutuhkan itu mendukung supportnya gitu. Support itu yang paling penting gitu kan, karena kalau kita nggak disupport orang, kita merasa diri kita itu udah nggak ada lagi artinya gitu loh. Karena jujur seminggu ini kalau curhat gini bikin mewek, kalau lagi nge-TikTok bikin ngakak guling-guling. Salam semangat iya kak. Maksudnya biar terkadang biar paham sih masyarakat gitu kan, bahwasannya orang yang terpapar COVID-19 itu nggak selamanya harus dibawa ke rumah sakit, nggak harus dikarantina di rumah sakit gitu. Bisa karantina di rumah kalau memang tanpa ada gejala ya gitu kan, maksudnya dia nggak ngerasa batuk, nggak ngerasa sesak nafas, nggak demam gitu, bisa di rumah gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir ya itu kaidah yang selama ini harus kita aku selalu klarifikasi untuk masalah itu kaidah kan gitu kan. Kita di rumah sendirian tanpa siapa-siapa gitu, dibingung terkadang kalau kita butuh sesuatu itu bingung mau nyuruh siapa. Kenapa? Karena kita sendiri aja, orang nengok kita itu udah takut, kayak mana kita mau nyuruh orang gitu. Jadi terkadang sedih sendiri di situ gitu. Kayak mungkin selama ini aku di rumah ini kan sendirian gitu, sendiri tanpa ada siapa-siapa. Kalaupun ada mungkin abang kan di sebelah, atau enggak nelfon abang dulu gitu kan, butuhnya apa, kepengen beli obat apa gitu kan, gitu. Kadang-kadang sampai ada bahasa jemput paksa, dijemput pakai ambulans gitu kan. Aduh gitu, kadang-kadang tarik napas panjang gitu. Ya mbok didoain aja napa gitu, didoain di rumah sehat-sehat aja tanpa ada gejala gitu kan, dan musibah ini bisa cepat selesai. Itu yang dibutuhkan gitu loh. Bukan yang dibutuhkan itu bukan orang-orang, bukan langsung terus rumah sakit sih itu begini. Itu berarti kalau kita jalan aja, kita keluar aja diceritain orang loh gitu loh. Jangan deket-deket, kok kan bervirus katanya. Terus kalau kita tanya dia sehat enggak, dia bervirus enggak, karena nggak dicek aja nya mereka kan gitu. Aduh, pokoknya untuk teman-teman yang sependeritaan gitu kan, sama sih sebenarnya rasanya yang selama ini orang kakak rasakan sama yang ku rasakan gitu kan. Cuman aku sih sebenarnya orangnya ya aku luapin aja, aku omongin aja gitu, setelah itu udah selesai gitu kan, nggak pala aku pikirkan kali gitu. Oke deh, sudah malam, sudah azan, kita lanjutkan nanti malam. Assalamualaikum.